Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Bapak harap selalu sehat, barokah dalam lindungan Tuhan. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, untuk pertemuan hari ini Pak Anas akan membacakan sebuah surat Al-Quran, ya, surat Al-Qari'ah. Sudah banyak ya berita-berita tentang rencana masuknya sekolah, jadi Pak Anas ingatkan lagi untuk tugas-tugasnya bagi yang merasa belum atau telat mengirimkan, segera mengirim. Lalu buku-buku yang dipakai untuk mengerjakan tugas jangan sampai keleleran, khawatirnya hilang, ya dipepei, disiapkan semuanya. Dah, kita langsung lanjut ke materi. Bisa dengan menyimak Al-Quran, bisa juga menyimak foto yang Pak Anas kirim atau video ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ahnil manfus fa amma man sakulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Shadaqallahul adzim. Silakan disimak penjelasannya. Al-Qari'ah, hari kiamat, ya, ngeri. Bukan ngeri ya, tapi kita merasa takut lalu menyiapkan amal-amal kita untuk selalu berbuat baik. Bukan sekedar takut ya, takut wedi kiamat, wedi tok tapi nggak ada usaha untuk memperbaiki diri, ya sama aja. Kita memperbanyak ingat kedahsyatan hari kiamat dengan cara selalu memohon ampunan Allah selama hidup di dunia. Jadi kita mengingat hari kiamat, ya misalnya lihat hari kiamat ini ya, lihat film 2012 siaran ulang, maka ingatkan dalam hati juga bahwa kita ini banyak dosanya. Maka banyak-banyaklah mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 2, kita banyak mengingat hari memekakkan telinga, kedahsyatan kiamat. Kiamat ada dua, yaitu kiamat sughra dan kubra. Termasuk kiamat sughra yaitu kematian kita. Oleh karena itu kita persiapkan kehidupan akhirat sebelum datangnya kematian dengan cara banyak beramal soleh di dunia. Ya, seperti itu anak-anak. Jadi kiamat ada dua, kiamat sughra dan kubra. Kiamat sughra itu ya kematian kita, itulah kiamat sughra. Kiamat kecil, meninggalnya manusia atau makhluknya Allah sebagian. Ya, tapi kalau kiamat kubra, kiamat yang besar, yaitu kembalinya seluruh makhluk kepada Allah, semuanya ya, jadi semuanya mati. Kita meyakini bahwa hari kiamat pasti datang. Oleh karena itu kita hindari menyesal selamanya di akhirat dengan cara banyak mengagungkan Allah selama masih hidup di dunia. Kita yakin dalam hati bahwa kiamat pasti datang. Nah, kita kembangkan rasa yakin itu dengan menghindari menyesal selama-lamanya di akhirat dengan cara mengagungkan Allah selama hidup di dunia. Mengagungkan Allah selama hidup di dunia ya berarti sholat, ya, beramal baik, beramal soleh, membantu orang tua, taat pada guru, sopan pada guru atau orang tua, pergi ngaji, ya, seperti itu. Kita mengingat hari kiamat termasuk kiamat sughra, yaitu waktu dicabutnya nyawa kita. Oleh karena itu kita persiapkan hari itu dengan cara memperbanyak amal kebaikan selama di dunia. Ayat 5, kita selalu mengingat dahsyatnya kiamat termasuk kiamat sughra dengan cara kita selalu belajar dan mengamalkan Al-Quran dengan berguru ulama. Jadi kita belajar Al-Quran itu harus punya guru, harus punya ulama, punya kiai, nggak sekedar baca Al-Quran terus dilihat artinya, oh perintahnya seperti ini langsung sama kerjakan. Nggak semudah itu mas bro.
Ya, jadi belajar itu harus perlu guru, harus ada ulama, harus ada kiainya. Ya, jadi kita ingat kematian kita, kiamat sugro itu dengan mengagungkan Allah lewat mempelajari Al-Quran dengan panduan atau dengan arahan ulama atau kiai. Kita hanya mencari ridha Allah di hari kiamat, tidak di dunia. Jadi kalau kita selama di dunia ini ya kita minta ridhonya Allah saja ya. Apa yang sudah perintahnya Allah itu kita kerjakan, jangan dilawan. Jangan membangkang, nanti seperti iblis. Kita hindari ringan timbangan amal baik sehingga memperbanyak amal baik selama di dunia. Jadi kita merasa dalam hati kita amal kita itu masih sedikit. Nah, maka dengan mengingat itu kita terus beramal baik, karena kita selalu ingat amal kita sedikit, maka kurang beramal, semakin beramal seperti itu. Kita hindari ancaman neraka hawiyah yang disediakan bagi orang yang ringan timbangan amal baiknya, yaitu orang yang lebih memikirkan keluarga daripada mengajar Al-Quran dan sebagainya. Nah ini ya, bagi kita yang masih belajar ya, maka sedikit demi sedikit belajar tentang Al-Quran, memperbanyak deres Al-Quran, memperdalam isi kandungan Al-Quran. Jadi kalau buka YouTube atau buka kajian-kajian itu, lihat yang tentang ceramah-ceramah atau kajian-kajian yang memperbaiki keimanan kita, enggak cuma koploan aja ya, trek-trekan kalau sekarang itu orangnya. Kita selalu ingat ancaman Allah berupa neraka hawiyah, sehingga kita tidak mengutamakan kehidupan dunia. Dunia hanya kita gunakan sebagai sarana menuju akhirat, dan tujuan hidup kita adalah akhirat. Tujuan kita adalah akhirat, rek. Jangan kita sekolah dapat ijazah, SMP dapat ijazah, SMA dapat ijazah, kuliah dapat ijazah, kerja. Wah, itu bukan tujuan yang sesungguhnya. Jadi diniati semuanya untuk menuntut ilmu, untuk mengagungkan Allah. Ya, masuk sekolah niat karena Allah, bukan karena disangoni mae. Ya, berangkat ke sekolah mulai mengerjakan tugas bukan karena disenani mae, karena disenani pae, tapi karena mencari ridhonya Allah. Itu pasti nanti ketemu di akhirat. Jadi jangan sampai salah niat. Salah niat itu apa? Pekerjaannya bagus, amalnya bagus, tapi niat dalam hati ini untuk memperkaya diri, untuk dapat ijazah, lah itu sesat. 11 ayat terakhir, kita banyak ingat sangat panasnya neraka, sehingga kita di dunia tidak merasa panas, tidak gampang mengeluh. Oh panas, nah itu termasuk menggunjing Allah, ngerasani Gusti Allah yang menciptakan panas. Ya kalau panas ya alhamdulillah, gitu aja ya. Jangan ngene, wis panas-panas alhamdulillah wadem. Lah iku jenenge ngetrek-ngetrek ya, termasuk menggunjing juga. Tidak sopan pada Allah. Ya kita hindari perkataan yang tidak berguna semacam itu. Ya kalau memang panas ataupun dingin ya bilang alhamdulillah. Gitu saja. Ya itu aja anak-anak. Untuk tugasnya nanti tolong rekaman suara ya, surat Al-Qari'ah. Udah itu aja. Untuk tugasnya rekaman surat Al-Qari'ah silakan dikirim ke WhatsApp pribadi Pak Anas. Untuk kemarin yang belum mengirimkan tugas, segera kirim tugas, masih saya tunggu. Rekaman suara saja ya. Jadi bukan tulisan, nggak usah nulis. Rekaman suara saja, diawali dengan ta'awud Bismillah, setelah itu Al-Qari'ah dibaca semua. Sekian itu saja yang bisa Pak Anas sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, ada yang salah, Pak Anas minta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.